Indonesia's favorite trainer and seminar speaker. Beliau adalah pembicara dan trainer di bidang sales, motivasi, leadership, manajemen, customer service, team building, dan public speaking. Lebih dari 26 tahun pengalaman beliau sebagai pembicara seminar baik di dalam dan luar negeri. Telah memberikan inspirasi di New Delhi, Mumbai, Afrika Selatan, Korea Selatan, Thailand, Malaysia, Ukraine, Moskow, dan kota-kota lainnya. Telah lebih dari 3.000 perusahaan, baik nasional dan multinasional, dan lebih dari 1 juta orang yang telah mendapatkan motivasi dan inspirasi dari beliau. Melatih lebih dari 150.000 remaja selama 15 tahun terakhir dalam program James Gui Dreams Achievers. Buku-buku dan CD audio bestseller beliau telah menginspirasi jutaan pembaca dan pendengarnya. Sebagai narasumber di Radio Smart FM 95,9 FM setiap Selasa pukul 7 hingga 8 pagi waktu Indonesia bagian Barat selama 13 tahun terakhir. Mari kita sambut Indonesia's favorite trainer and seminar speaker, Mr. James Gui. Wow, selamat pagi teman-teman. Selamat pagi Ibu Christine. Senang sekali kita jumpa di acara yang amazing banget ya. Acara webinar ini fantastic banget Ibu Christine. First of all, congratulations Bu. Selamat ya bisa adakan event yang begitu amazing. Bukan hanya sekali tapi berulang-ulang dan setiap kali begitu banyak orang hadir untuk belajar. Fantastic Bu, fantastic. Dan teman-teman yang sudah sempatkan waktu untuk hadir pagi ini ya, well done. Well done ya. Anda sudah memilih untuk investasi waktu Anda yang begitu berharga. Jangan membuang-buang waktu ya. Waktu itu sangat berharga dan orang-orang yang sukses selalu investasi waktu untuk belajar. Oke. Di YouTube saya di James Gui Official. Silakan Anda subscribe habis acara ini. Banyak sekali. Anda lihat pokoknya di layar kuning seperti ini dengan tema kata James, ada banyak banget tips-tips yang bisa Anda dapatkan gratis di YouTube. Oke? Itu aja yang saya mau kasih tahu kepada Anda. Dua hal. Satu adalah follow Instagram saya, kedua adalah subscribe ke YouTube channel saya. Oke? Langsung kita mulai ya. Rahasia dan strategi menjual, saya sudah bawa sales training tahun ini sudah tahun ke-28 dan tahun lalu setahun ya kita COVID pandemic. Jadi saya bawa seminar lewat Zoom dari bulan Maret lockdown sampai Desember, dan puji Tuhan dari Maret sampai Desember tahun lalu total saya bawa sesi Zoom untuk training untuk orang-orang dan perusahaan-perusahaan total 783 sesi, oke, 700-an sesi tahun lalu. Berarti rata-rata satu hari 2 sesi, oke. Yuk, langsung kita mulai. Waktu mepet banget. Teman-teman, langsung mulai. Ada 2 cara untuk mendapat kupu-kupu. Dalam hal ini kupu-kupu saya ibaratkan pelanggan. Ada 2 cara untuk dapat kupu-kupu, oke. So there are 2 ways ya to catch a butterfly. Cara pertama teman-teman, cara pertama untuk nangkap kupu-kupu adalah kita beli butterfly net. Saya masih ingat waktu saya kecil, usianya I think kalau nggak salah 6-8 tahun gitu ya, saya mau tangkap butterfly ya, kupu-kupu di dekat rumah saya ya di Singapura ya. Saya dari Singapura, dekat rumah saya di Singapura, dan kakak ipar saya belikan saya butterfly net ya untuk nangkap kupu-kupu. Jadi pada usia 6 tahun 7 tahun saya kejar kupu-kupu, dan setiap kali saya mendekati kupu-kupu dia terbang, dan saya kejar lagi, terbang lagi, kejar, terbang lagi, malah tambah frustasi. Oke, nah banyak orang sales berusaha nangkap pelanggan dengan cara seperti itu. Deketin, pelanggan hindari. Deketin, pelanggan hindari. Lama-lama frustasi. Oke ya. So, itu adalah salah satu cara, namun tidak terlalu efektif. Oke, untuk Anda yang pakai cara itu untuk ngejar pelanggan, Anda akan sadar cepat sekali, semakin kita mengejar, semakin mereka menghindari. Betul ya? Oke ya. Jadi serba salah. Nggak ngejar, nggak dapat, kejar orang, hindari kita. Betul kan? Ya, itu cara pertama karena Anda pakai cara tangkap kupu-kupu pakai butterfly net.
Oke. Terus ada cara kedua untuk dapat kupu-kupu, yaitu adakan satu taman. Tanam satu taman yang bunganya indah sekali seperti ini. Of course, nggak sehebat inilah ya. Oke. Dan dari pengalaman saya dan Anda pun tahu, kalau ada bunga-bunga yang indah, kupu-kupu datang sendiri. Ya kan? Dan kalau datang bukan satu persatu, datangnya nanti rame-rame ya, dan nanti mereka di sana ya lebih banyak. Semakin hari semakin banyak kupu-kupu. Jadi ada dua cara. Satu, kita cari kupu-kupu. Kedua, kupu-kupu cari kita. Oke, atau dengan kata lain ya, satu adalah kita cari pelanggan, kedua pelanggan cari kita. Oke, teman-teman, silakan respon di chat sekarang. Mana yang lebih enak? Satu atau dua? Saya ulang. Satu adalah kita kejar pelanggan, kedua pelanggan kejar kita. Silakan ketik di chat, enakan mana? Satu atau dua? Satu adalah kita kejar pelanggan, kedua pelanggan cari kita. Ayo, mana yang enak? Silakan ketik satu atau dua. Lainnya, wih, enak sekali loh. Dan Anda dapat ilmu-ilmu ini gratis. Buset, hebat sekali. Oke, thank you teman-teman. Thank you atas responsnya. Rata-rata dua. Of course, pada awalnya kita harus luangkan effort dengan lebih banyak satunya. Kita yang cari pelanggan, ya. Dan nanti pelan-pelan akan terjadi pelanggan cari kita. Nah, bagaimana bisa shifting dari awal kita cari pelanggan sampai pelanggan cari kita? Oke, jadi jangan salah paham ya. Jangan keluar dari acara ini dan bilang, tuh kan James bilang nggak usah cari pelanggan, nanti pelanggan cari kita. Bukan segampang itu. Awal-awal pasti kita harus cari pelanggan dulu. Nanti pelanggan cari kita. Oke, sama seperti saya. Awal-awal orang belum kenal saya waktu saya mulai karir saya sebagai trainer tahun 1994. Apalagi saya dari Singapura, nggak punya kenalan, nggak punya alumni, nggak punya saudara, nggak kenal siapa-siapa pun nggak kenal saya. Saya benar-benar mulai dari nol, saya harus cari pelanggan. Nah, setelah 28 tahun, pelanggan cari saya. Apa yang saya lakukan? Apa yang bisa Anda lakukan supaya shifting nanti? Sambil Anda cari pelanggan, Anda lakukan sesuatu sehingga nanti akan jadi satu titik di mana pelanggan juga cari Anda. Oke, how do you do that? I want to share with you this morning. Ya, so kita mau bahas banyak sekali pertanyaannya teman-teman. Oke, agar supaya kupu-kupu datang ke taman ini, silakan catat ya. Agar supaya kupu-kupu bisa datang ke taman ini, satu, taman harus ada bunga. Betul ya, taman harus ada bunga. Ya, kalau taman hanya ada kolam, ada danau, nggak ada bunga, yang ada nyamuk. Betul kan? Ya, yang ada taman harus ada bunga. Satu. Nah, untuk dapatkan nanti taman itu ada bunga, ya. Hal pertama adalah kita harus cari atau beli bibit-bibit bunganya kan. You have to start from zero kan. You have to start somewhere, betul? Tanahnya kosong, right? You have to tanam. Untuk menanam bunga harus ada cangkoknya atau harus ada benihnya, betul kan ya? So harus mulai from somewhere. Mulai dari nol. Poin pertama, mulai dari nol mungkin. Oke. Okay? Kedua, perlu upaya untuk siram, ya, menyiram, bukan bunganya loh, bahkan bukan pun tanamannya, siram sesuatu yang nggak kelihatan, ya, benih di bawah tanah, betul ya, ya, hanya berdasarkan iman dan keyakinan aja kita siram, karena hasil belum kelihatan kok, tetap siram kan, dan secara rutin kasih pupuk, betul kan ya, so you see harus ada upaya. Ya, dan siram itu nggak bisa ada mood siram, nggak siram, 3 minggu lupa siram, matilah. Oke ya, jadi harus konsisten, harus ada jadwalnya. 1 hari 1 kali, betul ya? 1 hari paling 2 kali siramnya, betul ya? Oke, so, harus ada jadwal dan harus konsisten. Itu pun, ya, ini semua saya harap Anda catat ya. Itu pun sambil kita siram seperti tadi kita bilang, sudah telaten, sudah rajin, sudah konsisten, hasil belum kelihatan. Oke? Hasil belum kelihatan. Tapi kalau kita konsisten,
pelan-pelan kita sudah bisa lihat, ya anak tanamannya, anak pohonnya kecil-kecil sudah mulai. Betul ya? Tetapi, ini yang kita bahas. Oke, tetapi kita tabur 50 butir benih. Ya, you sow 50 seeds. Ya, benih 50, tetapi yang keluar mungkin 10, mungkin 20. Betul ya? Lebih banyak yang tidak berhasil daripada berhasil. Betul kan ya? Itu rasionya. Itu rasio. Nggak berhasil, apakah kita kecewa? Apakah kita nangis? Indah sekali. Tapi bukan itu yang Anda maksud. Anda bukan mau taman yang indah. Anda bukan mau banyak bunganya mekar. Yang Anda tunggu adalah kupu-kupu datang. Betul ya? Terus Anda tunggu. Bunga sudah mekar, taman sudah indah, semua orang memuji. Kok kupu-kupu nggak datang ya? Lah, si James ini keliru lah. Si James ini kasih nasihat aneh-aneh. Oke, ya, kupu-kupu kok nggak datang. Nah, teman-teman, saya mau tanya, Anda tanam bibit, Anda pilih bunga yang mau ditanam, berdasarkan apa? Nah, bagaimana kriteria Anda untuk menyeleksi bunga yang mau Anda tanam? Apakah asal dikasih Anda tanam? Atau Anda lihat enak, bunganya bagus, baru Anda cari benihnya? Nah, saya mau tanya, ini penting nih. Bagus menurut siapa? Bagus menurut kita kan, si penanam kan. Kita lihat, wah ini bunga cakep ini. Ini bunga cantik sekali. Ini bunga indah sekali. Tanam Nah, berarti kita pilih berdasarkan yang kita suka. Kita pilih yang kita berdasarkan yang kita mau. Tetapi teman-teman, bunga yang menurut kita enak dilihat, bunga yang menurut kita indah banget, bisa jadi kupu-kupu tidak suka. Betul kan? Nah, apakah Anda tahu bunga seperti apa yang disukai kupu-kupu? Jadi Anda tanam bunga berdasarkan yang Anda suka atau berdasarkan kupu-kupu suka? Apa tujuan dari Anda bangun taman? Kalau Anda bangun taman hanya untuk duduk di taman, minum teh dan menikmati bunga, ya sudah. Tapi kalau Anda tanam bunga dengan tujuan mau datangkan kupu-kupu, Anda harus mengerti bunga seperti apa yang diinginkan kupu-kupu kan? Nah, maka dari itu, banyak orang luangkan tenaga, waktu, effort, biaya untuk lakukan sesuatu, tapi hasilnya nol. Kenapa? Karena dia tidak mengerti apa yang diinginkan, apa yang dibutuhkan oleh pasar. Oke? Nah, kenapa hari ini ramai? Karena Ibu Christine tahu persis topik-topik seperti apa, konten-konten seperti apa yang diinginkan dan dibutuhkan Anda. Coba kalau Ibu Christine dan saya melontarkan satu judul yang asing buat Anda rasa nggak perlu, Anda rasa sudah tahu, Anda rasa nggak hubungan sama Anda rasa tidak akan ada dampak dan manfaat buat Anda. Akankah Anda hadir? Nggak mungkin, betul ya? Jadi kita harus punya pengetahuan, pemahaman, dan research mungkin atau bahkan feeling apa yang diinginkan oleh customer Anda atau bahkan calon customer Anda. Oke, so PR nomor 1. Dalam satu sisi PR ya, sisi pertama adalah tulis apa saja yang Anda tawarkan kepada pasar. Oke, produk Anda atau jasa Anda. Kedua, apa kebutuhan pasar? Oke, apakah yang Anda mau tawarkan dan yang dibutuhkan cocok nggak? Kalau yang mau ditawarkan dan dibutuhkan nggak cocok, yang ngomong sampai berbusa juga orang nggak mau beli, betul? Karena orang perlu sesuatu yang berbeda, gitu loh. Oke? Atau mungkin produk penawaran Anda cocok, kebutuhannya juga cocok, cuma cara kemasan dan cara penyampaiannya nggak enak. Kurang cocok. Bunganya cocok untuk kupu-kupu, tapi bunganya ditanam di atas pohon. Dan pohonnya tinggi banget. Kupu-kupu terbang pun nggak nyampe. Betul kan ya? Jadi nggak bisa. Semua katakan ya terhadap
terjadinya sebelah kanan. Kita sebagai orang sales dan customer mau sebelah kanan segera terjadi. Betul ya? Oke. Orang hanya mau beli yang kita tawarkan jika yang kita tawarkan kepada dia itu menyelesaikan masalahnya atau mengurangi masalahnya. Betul kan? Right? Jadi prosesnya adalah kita nawarin kepada dia dan dia hanya akan beli kalau yang dia beli itu dari kita menyelesaikan atau mengurangi masalahnya. Berarti satu langkah lagi, berarti calon pelanggan itu harus punya masalah. Orang yang tidak ada sakit kepala, you nawarin Panadol sampai mulut kering pun dia nggak akan perlu beli, betul kan? Orang nggak punya sakit kepala beri paracetamol ngapain? Betul kan ya? Orang nggak sakit kepala nggak mau makan Panadol dong, betul? Nggak mungkin makan Paramex dong, nggak sakit kepala gitu loh, ya betul. Tapi kalau dia lagi sakit kepala mengentak, Anda tawarin dia ya dengan harga yang layak, dia beli dong karena dia sakit kepala, dia butuh pengobatan, betul? See, so orang hanya akan beli jika satu dia ada problem. Teman-teman catat ini, berkaitan dengan problem. Di luar sana ada dua macam pelanggan. Satu macam pelanggan ada problem dan sadar bahwa dia ada problem. Lebih gampang kan ya? Lebih gampang kan? Ya, sudah sakit kepala, sadar bahwa dia ada sakit kepala, maka dia perlu solusi alias obat. Ya, jadi ada pelanggan yang sadar dia punya problem. Pelanggan kedua, ada problem tapi tidak sadar bahwa dia ada problem. Betul? Ada problem, tapi tidak sadar bahwa dia ada problem. Ada nggak orang-orang seperti itu? Ada, banyak. Oke, mungkin sudah ada gangguan kesehatan, tapi dia anggap remeh, nggak pernah check up, nggak pernah sadar ada problem, betul? Padahal kalau di scan ada penyumbatan saluran, betul kan ya? Yang bisa buat serangan jantung atau stroke, betul kan ya? Dia ada problem, tapi dia nggak sadar bahwa dia ada problem. Nah, walaupun dia ada problem, selama dia tidak sadar bahwa dia ada problem, dia nggak perlu solusi kan? Nah, jadi Anda enaknya nawarin produk Anda kepada siapa? Silakan catat, kepada orang yang punya problem dan sadar bahwa dia punya problem. Itu lebih cepat kan? Nyep, langsung. Oke, atau kalau dia ada problem, namun dia belum sadar bahwa dia ada problem, sebelum Anda nawarin kepada dia, Anda harus sadarkan dia bahwa dia punya problem kan. Nah, kalau saya ketemu dengan klien untuk diskusi training, saya nggak pernah bahas training saya. Saya 70% dari waktunya bincang-bincang tentang problem mereka, kekhawatiran mereka, frustasi mereka, kekhawatiran mereka, frustasi mereka, ketakutan mereka, bincang-bincang sampai mereka sadar persis mereka ada problem, sampai mereka bilang kepada kita, ya, pelanggan Anda bilang kepada Anda, pelanggan saya bilang kepada saya, wah, kalau begitu bagusnya saya gimana ya? Wah, kalau begitu baiknya gimana ya? Kalau begitu baiknya gimana? Begitu dia tanya, kalau begitu baiknya di mana? Dia sudah buka. Tinggal Anda masuk. Maka dari itu Bu, hari ini saya mau jelaskan. Ya, gitu ya. Tapi kalau dia belum sadar, Anda langsung masukin penjelasan tentang produk Anda dan sebagainya. Dia tutup. Kenapa? Saya nggak perlu, saya nggak mau dengar, saya butuh. Tapi selama dia nggak butuh, boro-boro dipersilakan masuk. Pintu pagar aja dia nggak mau buka. Betul kan ya? Nah, banyak orang sales jualan kepada pelanggan dalam kondisi pelanggan pintu pagar aja nggak mau buka. Dan Anda di depan pintu pagar lagi cuap-cuap. Betul kan? Santai dulu. Jangan jelasin produk dulu. Sadarin dia punya masalah dulu. Begitu dia punya masalah, dia mau bicara dengan Anda demi kepentingan dia sendiri. Bukan demi kepentingan Anda capai target. Banyak orang sales bicara dengan pelanggan dengan kepentingan orang sales sendiri untuk mau closing demi capai omset dan target. Kita bicara dari sisi kepentingan kita. Tahan dulu. Ajak dia ngobrol supaya dia yang bicara demi kepentingan dia. Gampang.
Selling itu gampang kalau kita arahkan pelanggan sampai pelanggan lebih nafsu daripada kita. Gampang kalau kita arahkan pelanggan sampai pelanggan lebih nafsu daripada kita. Sampai pelanggan lebih butuh daripada kita. Kita malah jual mahal. Santai aja. Tapi semakin dia nggak perlu, semakin dianya yang jual mahal. Kita dikacangin. Dan itulah alasan banyak orang sales dikacangin. Karena terlalu semangat, terlalu terburu-buru menawarkan produk yang sementara pelanggan rasa belum perlu. Okay? Selling is problem solving. Next. Maka dari itu, semakin besar problemnya, semakin pelanggan membutuhkan solusi. Betul kan? Dan semakin besar problemnya, semakin dia butuhkan solusi, semakin cepat dia katakan ya, supaya problemnya cepat-cepat selesai. Dan semakin besar problemnya, semakin dia siap bayar duit yang lebih tinggi untuk segera menyelesaikan masalahnya. Nah, kalau sakit kepala saya sekali-sekali, saya beli pakai uang dikit, beli Panadol. Tapi kalau sakit kepala saya udah 3 tahun, mengentak setiap hari, nggak bisa konsentrasi, Panadol sudah nggak mapan, mungkin saya siap bayar lebih mahal untuk MRI otak saya. Betul, untuk cari tahu di dalam itu ada apa tuh. Betul ya? Jadi, semakin besar problemnya, semakin cepat keputusan. Ya, cepat, biar cepat tuntas masalahnya. Ya udahlah, bayar mahal dikit, apa-apalah. Yang penting masalah selesai. Jadi, teman-teman, lihat lagi di sebelah kanan. Kita sebagai orang sales, mau sebelah kanan itu terjadi. Tetapi sebelah kanan itu adalah akibat. Penyebabnya apa? Penyebabnya sebelah kiri. Jadi kalau sebelah kiri berhasil, sebelah kanan pasti terjadi. Kalau sebelah kiri nggak ada, sebelah kanan nggak bakalan ada. Betul kan? Nah, sebelah kanan itu adalah tindakan dari pelanggan. Pelanggan yang cepat-cepat katakan ya, pelanggan yang siap-siap bayar harga lebih tinggi. Oke, sebelah kanan itu adalah kuadratnya pelanggan. Kuadratnya kita sebagai orang sales adalah sebelah kiri. Tugas Anda adalah dengan sabar, dengan gigih, dengan keterampil, mengajak dan membongkar masalahnya pelanggan. Sehingga masalahnya muncul, kekhawatirannya muncul, frustasinya muncul, keinginannya muncul, impian dan cita-citanya muncul. Terbukalah dia. Begitu dia buka, kita ngisi. Begitu kita ngisi, dia bilang, ini yang saya butuhkan. Langsung katakan ya kan? Oke, so tugas Anda adalah sebelah kiri. Dan saya sekali lagi, dalam saya jualan, dalam tanda petik, selama 28 tahun ini, selalu saya main di sebelah kiri. Saya 70% ajak pelanggan bincang-bincang di sebelah kiri. Oke, dan semakin mantap, semakin matang sebelah kiri, semakin cepat sebelah kanan. Maka sebelah kanan itu 30% aja, 20% itu pun bahas harga, ya tawar-menawar sedikit, ya kemudian pelaksanaan. Sebelah kanan cepat, oke. Sebelah kiri yang kita harus lebih sabar. Nah, jadi jangan tergesa-gesa. Oke, itu kalau offline. Kalau offline, kalau online prinsipnya sama tapi caranya agak berbeda sedikit. Oke, nanti Ibu Christine akan jelaskan. Maka Anda harus hadir sampai selesai sesi kedua supaya Anda bisa bedakan apa kesamaan antara offline dan online dan di mana bedanya antara offline dan online. Di offline-nya lebih memungkinkan kita berbincang-bincang, duduk bersilaturahmi, ngobrol-ngobrol dengan pelanggan untuk pelan-pelan mengupas kayak kulit bawang, cari tahu masalahnya. Oke, ya. Dan offline itu kita bisa duduk bertatap muka. Oke, zaman sekarang dengan pandemik sudah kurang bagus kalau kita duduk bersama orang. Mau tidak mau kita harus lakukan ini antara lewat WhatsApp, WA lah ya, atau by phone. Oke, atau by phone, atau by video phone. Dan jika Anda nawarin kepada perusahaan dan Anda mau lihat visualnya, mau tidak mau harus pakai Zoom supaya Anda bisa lihat ekspresi wajah mereka dan sebagainya. Oke, jadi pandemik sekarang itu ada banyak sekali keterampilan-keterampilan baru yang harus Anda menguasai. Silakan catat apa saja keterampilan baru. 1, jualan lewat online. Oke, jualan lewat online, internet selling. 2, bagaimana selling lewat telepon, lewat video call,
dan lewat Zoom. Itu harus bisa jualan lewat phone, video call dan Zoom. Karena bukan setiap produk dan setiap barang bisa jualan lewat internet. Kadang-kadang internet itu hanya untuk datangkan orang untuk WA ke kita, kemudian kita follow up by phone, follow up by video call, follow up by Zoom. Betul kan ya? Ya. Jadi internet itu kadang-kadang ada dua fungsi. Satu, bisa langsung dipakai sebagai arena jualan, atau kedua, internet itu bisa dipakai sebagai alat untuk menjaring calon pelanggan ke Anda supaya Anda bisa telepon mereka. Jadi internet itu bisa dua fungsi, online itu bisa dua fungsi loh. Oke ya. Right, menarik sekali teman-teman. Saya pantau waktunya ya, kalau waktu sudah cukup saya harus berhenti nih. Oke ya.